Saya terus share-share Kak Fahmi zaman. Kepada Kak Fahmi, dipersilakan. Halo, halo. Wah, makasih banget Anissa Adelita sebagai MC kita. Udah cantik banget ya hari ini. Udah membuka, jadi seneng banget nih bisa gabung di webinar kita hari ini ya. Alhamdulillah banget udah seratusan orang lebih yang udah datang. Semoga nanti bisa bertambah mungkin ya, jadi biar makin lebih seru lagi. Makasih juga ke nanti Mahda ya sebagai moderatornya. Thank you banget udah mau membantu di acara webinar kali ini, dan tentunya Kak Disti Azlia nih sebagai pembicara untuk webinar nanti. Thank you banget Kak sudah mau bantu. Dan juga tentunya aku mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir di hari weekend Sabtu ini siang-siang mau belajar bareng-bareng ya soal the art of sharing and listening nih. Nanti mungkin bakal dipaparkan oleh pembicara akan lebih lanjut. Tapi semoga aku sangat berharap bahwa webinar ini bisa bermanfaat buat kita semua, bisa ada dapat ilmu, dan tentunya mungkin teman-teman bisa punya insight ya atau hal-hal yang bermanfaat yang bisa kalian praktikan atau kalian coba lebih pahami lagi di kehidupan sehari-hari. Nanti juga bakalan ada peer support group ya, apa namanya, coba gitu ya, nyoba gitu kan, kayak ya lagi nyoba peer support group. Nanti teman-teman boleh banget tadi yang udah daftar mungkin ya, yang udah tertarik, nanti jangan lupa buat ikutan. Mungkin itu aja nih buat teman-teman semua. Thank you banget sudah hadir di acara webinar kali ini. Semoga menikmati ya acara ini ya. Aku kembalikan lagi ke MC. Oke, terima kasih Kak Fahmi. Reaksinya dong, tepuk tangan buat Kak Fahmi semuanya. Oh, ini malah tepuk tangan langsung ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Kak Fahmi atas sambutannya. Iya, itu dia, bisa pada nyoba peer support grupnya, saling membantu, saling mendengarkan. Dan juga nih aku penasaran deh, kalian tuh awal tahu Share and Shine dari mana sih? Atau enggak awal tahu webinar ini atau gimana? Coba, atau di sini ada udah pengikut setia, atau mungkin kita ternyata udah sering ngobrol-ngobrol di Instagram, atau anak-anak peer support group udah sering ngobrol. Dari Instagram. Oh, iya, karena ada yang ikut campaign kemarin ya? Oke, kalau gitu dari Instagram Kak, dari IG. Kebanyakan dari Instagram ya, terus habis itu pindah kemana-mana mungkin ya. Dari Instagram webinar kemarin. Oh, kemarin kamu ikut. Jadi seru banget ini teman-teman kita, para SNS Buddies. Alhamdulillah karena kalian kita sudah mencapai 5.000 juga, semoga bisa terus berkembang ya. Oke. Makasih kalian semua. Ya, di sini juga kita hari ini mau saling berbagi informasi, berbagi materi lagi, jadi kita bisa lebih dekat lagi. Nah, kalau gitu dari mana? Dari teman mendengar. Oh, iya iya iya. Dari campaign juga banyak. Ini banyak anak-anak yang ikut campaign ya. Emang hebat-hebat banget kalian, ada external community ambassador, ada anak-anak campaign. Emang kalian nih punya tujuan, sama-sama punya tujuan mulia ya. Oke, kalau gitu nih, aku sekarang mau memperkenalkan orang lagi, tapi kali ini orang yang tidak kalah hebat, yaitu moderator kita pada hari ini. Tadi kan baru tahu namanya Mahdaninya ya, aku kenalin lebih dalam kali ya. Jadi moderator kita pada hari ini adalah teman dekat aku sendiri, Haikal Mahdania dari Fakultas Ilmu Perpustakaan dan Informasi. Ia merupakan Staff of Human Resource Development atau HRD. Dia merupakan HRD di Imasip FIB UI dan juga di BEM FIB UI. Dan Mahda ini juga seorang community ambassador Share It Shine. Jadi mungkin kalau kalian kok mukanya familiar ya, ini nih paling aktif, community ambassador paling aktif kita yang sering banget berbagi positivity ke sekitar kita, dan juga seorang radio announcer di RTC UFM. Mungkin pernah dengar juga ya pas dia jadi radio announcer. Jadi langsung aja gak usah lama-lama nih, teman aku ini hebat banget, langsung aja aku panggilkan Mahdania. Halo Ica, makasih. Kamu juga role model aku kok dalam bersosialisasi gitu. Emang Ica juga kalah hebat kok teman-teman. Tepuk tangannya dong untuk Mahdania, jangan lupa reaction, tepuk tangan buat Mahdania. Oke, aku persilakan untuk kamu ya, Mahda. Oke semuanya, halo semuanya, selamat siang, selamat datang di acara webinar The Art of Sharing and Active Listening. Nah, walaupun weekend kayak gini, teman-teman mau nyempetin waktunya buat webinar tuh kayak
kita tersanjung banget gitu kan, apalagi maksudnya apa ya, sekarang ini mulai banyak nih yang aware sama kesehatan mental. Jadi ini tempat yang pas buat teman-teman belajar bareng di sini. Oke, kan tadi Isya udah apa ya, membuka acaranya. Jadi kita langsung aja kali ya kenalan sama narasumber kita yang hebat banget nih. Ada Kak Disti Azlia Firnandi. Nah, mungkin aku bacain background-nya Kak Disti dulu aja kali ya teman-teman. Jadi Kak Disti Azlia Firnandi MC Psikolog adalah seorang psikologi lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Kak Disti aktif melakukan konsultasi dan asesmen psikologi, serta menjadi narasumber pada beberapa acara. Kak Disti menaruh minat yang besar terhadap topik perkembangan dan psikopatologi anak, pengasuhan, trauma, dan masalah emosi, serta masalah perilaku pada anak. Saat ini juga Kak Disti aktif sebagai salah satu psikolog di UPTD PPA Depok dan Klinik Kancil. Kak Disti juga merupakan founder dari Ruang Mekar Azli. Wah, hebat banget kan teman-teman. Pasti apa ya, kayak teman-teman udah gak sabar gak sih belajar sama orang hebat, sharing-sharing yang kayak teman-teman juga butuh gitu buat sehari-hari ya kan. Nah, kalau kayak gitu kita sapa dulu aja kali ya Kak Distinya. Halo Kak Disti, apa kabarnya nih Kak? Halo, selamat siang Mbak Dania, selamat siang teman-teman semuanya. Nah, semoga gimana nih Kak kabarnya? Aku lupa nanya nih. Sehat, alhamdulillah. Gimana Mbak Dania kabarnya? Aku juga alhamdulillah sehat. Senang juga sih sekarang, excited banget nih ketemu sama kakak dan teman-teman hebat lainnya. Nah, mungkin teman-teman yang lainnya juga udah pada nggak sabar nggak sih buat langsung belajar nih tentang sharing sama active listening sama kakak. Kalau gitu mungkin boleh kita langsung mulai aja kali ya Kak Disti ya. Ya, oke. Sebelumnya terima kasih juga ya buat SNS nih, keren banget. Aku salut banget sih ngelihat energi-energi muda yang apa namanya memiliki tujuan yang hebat untuk saling sharing dan belajar bareng sama teman-teman. Good work, yay. Oke, kalau begitu aku langsung mulai aja. Apakah sudah boleh langsung share screen? Iya Kak, boleh langsung dimulai aja untuk pemaparan materinya kepada teman-teman. Dan teman-teman yang mau on cam juga boleh banget nih, biar Kak Disti bisa lihat nih ekspresi teman-teman waktu belajar kayak gimana sih nih, gitu. Ya, bener banget. Selamat siang teman-teman. Apa kabarnya? Mana suaranya? Aku mau denger dulu dong suaranya teman-teman. Baik, Sehat Kak. semua. Halo, salam kenal. Terima kasih banyak ya teman-teman udah mau ikutan untuk sharing pada hari ini, kita belajar bareng. Nanti harapan aku sih kita lebih banyak diskusi dua arahnya aja, dan ini kan the art of sharing, bercerita maupun active listening terutama ya, itu kan merupakan salah satu soft skill yang perlu kita asah nih teman-teman, apalagi kayaknya di sini banyak anak psikologi ya kayaknya ya. Jadi nanti kita banyak discuss, banyak praktek aja. Kalau misalnya di tengah-tengah teman-teman mau tanya juga dipersilahkan aja gitu. Nah, mudah-mudahan webinar kita berjalan dengan kondusif dan teman-teman juga bisa aktif ya untuk mengikuti kegiatan ini. Oke, tanpa berlama-lama, aku izin screen sharing. Apakah sudah terlihat di screen teman-teman? Sudah Kak. Oke, siap. Suaraku terdengar jelas ya? Ya, jelas Kak. Oke, baik. Ya, so pada siang ini kita akan membahas tentang apa itu sharing, apa manfaat dari sharing, dan apa hubungannya dengan kesehatan mental serta active listening. Nah, ini dua komponen atau dua hal yang menurut aku masing-masing dari kita perlu banget ya untuk punya apa namanya untuk punya kemampuan terutama dalam melakukan active listening ini gitu. Kenapa? Nanti kita akan bahas deh. Oke, tadi aku juga sudah diperkenalkan oleh Mah Dania, terima kasih. Nah, sebelumnya aku mau nanya dulu sama teman-teman. Ada nggak sih teman-teman di sini yang sering curhat? Boleh raise hand atau boleh aktifkan mikrofonnya, mungkin panitia bisa bantu aku melihat. Oh, ini ada yang raise hand nih. Aku Ada tapi Kak nggak bisa lihat. Olivia, Kak Naila, Kak Sarah, Kak. Wah, banyak sih Kak. Banyak ya? Iya Kak. Oke, mungkin panitia boleh pilih satu satu peserta yang boleh diskusi sekarang sama aku. Yang paling atas dari aku dulu kali ya Kak. Ada Kak Olivia Joanna Putra Kak.
Oke, selamat siang Kak Olivia. Apakah bisa turn on microphone dan kamera mungkin? Selamat siang Kak. Maaf sebelumnya ini ada agak sedikit kendala jaringan jadi off cam Kak. Oke, it's okay, nggak apa-apa. Halo Kak Olivia. Nah ini kan Kak Olivia berarti sering curhat ya? Iya betul Kak. Biasanya curhatnya tuh tentang apa Kak Olivia? Tergantung sih, kadang-kadang suka curhat sama teman tentang tugas atau mungkin tentang ada masalah lain gitu juga Kak. Biasanya kadang juga suka dengerin orang curhat juga. Jadi selain Kak Olivia sering curhat, Olivia juga sering mendengarkan teman yang lain ya? Iya betul Kak. Oke. Nah, kalau tadi aku tangkap kan ini sering curhat dan mendengarkan curhatan teman. Selain sama teman, ada lagi nggak orang lain yang mungkin sering sharing juga sama Kak Olivia? Kalau untuk yang saling sharing sih cuman teman-teman aja sekitar. Mungkin kalau sama orang tua jarang, soalnya orang tua kerja di luar kota gitu. Oke, dengan orang tua jarang karena terpisah ya artinya ya Iya. untuk tempat tinggalnya. Oke, baik. Nah, dari pengalamannya Kak Olivia ya tentang curhat ke orang lain, apa sih pengalaman yang didapatkan atau ada kesan-kesan tersendiri kah? Kalau saya sih karena saya sering curhat dan saya juga sering dengerin orang curhat, jadi kayak kesannya tuh kayak saling kayak mengeluarkan keluh kesah kita kepada kayak maksudnya kayak bukan face to face juga, kayak Mhm, kita saling kayak curhat gitu, kayak mhm mhm. lega aja gitu. Jadi kayak orang pun lega, kita Oke. pun juga yang mendengarkan juga lega gitu. Oke oke. Jadi saling mengeluarkan keluh kesah itu membuat Olivia lebih lega seperti itu ya? Iya betul, Kak. I see. Perasaannya gimana dong kalau habis curhat yang muncul? Perasaannya sih kayak gimana ya, kayak lega aja gitu karena apa yang udah dicurhatin, dikeluarin tuh kayak udah keluar semua gitu. Oke oke. Karena udah mengeluarkan sesuatu yang mungkin masalah itu kan kayak beban gitu ya, dikeluarkan jadi lebih lega seperti itu ya? Nah, Oke, baik terima kasih banyak Olivia untuk sharing-nya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Kak Olivia, teman-teman. Ada pasti. lagi? Satu lagi mungkin yang mau sharing? Apakah Ini ada yang mau masih sharing lagi? ada 4 orang sih Kak yang angkat tangan, apa mau dipilih lagi Kak? Satu aja ya? Ya boleh. Boleh, Mungkin sekarang Kak Disti deh yang pilih, aku kasih 4 nama aja ya Kak. Ada Kak Naila, Kak mhm. Sarah, Kak Irnika, sama Kak Atia nih Kak. Oke, aduh aku nggak bisa lihat di screen, tapi mungkin yang aku ingat tadi namanya ada Sarah? Oke, boleh Kak Sarah langsung unmic aja Kak. Iya, halo Kak. Halo, selamat siang. Yang Semoga sehat selalu ya. Oke, Kak Sarah gimana nih, sering curhat kah ke, orang lain? Boleh share pengalamannya? eee, mungkin, intermezzo dulu. Dulu tuh aku orangnya nggak suka curhat, Kak. Oke, Aku orangnya sangat tertutup. Tapi setelah, satu event, aku jadi sering curhat ke sahabat aku. Terus, aku juga lagi, dalam perawatan ke psikiater, jadi curhat juga ke psikiater. Terus juga mulai terbuka dengan teman-teman baru, jadi sering sharing ke mereka kayak, sharing bukan hal-hal yang berat sih, Kak, kayak, soal lowongan kerja atau, tren saat ini gitu-gitu. I see, oke. Jadi dulu itu sebenarnya Kak Sarah bukan orang yang sering curhat, tapi karena ada satu event, dari situ mulai lebih terbuka ya kepada orang lain ya? Iya, I betul, Kak. see I see I see. Nah, boleh sedikit nggak, kalau boleh ya, kalau dari Kak Sarah, ada pemicu apa yang menyebabkan Kak Sarah yang tadinya, eee, sulit atau nggak pernah curhat terus jadi mulai mau terbuka ke orang lain? Oh, oke. Mungkin ya, dari sisi aku ternyata jadi orang-orang tuh selama ini udah berusaha terbuka sama aku. "Sarah kalau mau ada apa-apa curhat aja, nggak apa-apa, bilang aja," gitu. Tapi akunya masih tertutup, tidak percaya, punya trust issue gitu ke orang lain. Tapi lama-kelamaan karena mungkin,
gara-gara event itu aku jadi merasa, "Oh, aku nggak bisa nih menanggung beban ini sendiri." Jadi aku berusaha untuk percaya sama orang lain. Pertama-tama emang susah. Jadi, pertama-tama ke satu orang dulu, ke sahabat aku dulu, baru abis itu ke keluarga aku, tapi bukan orang tua. Lalu berlanjut lagi sampai bisa sekarang berteman ke orang-orang yang baru gitu. I see. Nice, oke. Jadi kalau di sini aku melihat, apa, pengalaman dari Kak Sarah, kuncinya adalah bertahap ya, untuk bisa terbuka, gitu ya, Kak, ya? Oke, nice. Nah, lalu gimana pengalamannya setelah lebih banyak lebih bisa curhat, lebih terbuka sama orang lain, apa sih yang didapatkan setelah curhat? Perasaannya seperti apa? Pertama, perasaannya pasti lega ya, Kak. Oke. Kayak aku nggak ngehadapin semua hal di dunia ini sendiri. Lalu yang kedua itu dapet insight yang baru. Kayak Mhm. selama ini karena aku orangnya itu gampang negatif thinking, overthinking, jadi Mhm. kalau misalnya disimpan sendiri, oh jadi semuanya jadi negatif thinking. Tapi setelah dikeluarin, oh ternyata masih ada pemikiran yang positif lain, masih ada jalan keluar lain kayak gitu. I see, nice nice. Jadi selain tadi lega, tadi kan, Olivi juga bilang bahwa lega ya habis curhat gitu, tapi ternyata ada manfaat lain bahwa kita nggak ngerasa sendiri dan ada insight lain yang diberikan oleh, teman-teman atau, si pendengarnya gitu ya, kurang lebih ya? Iya. Nice, oke. Ini sharing kayaknya ini ya, udah menjadi satu materi tersendiri nih, dari sharing-nya teman-teman. Terima kasih banyak untuk pendapatnya, kita tepuk tangan Ya. dulu buat Kak Sarah. Oke oke. Nice, terima kasih untuk sharing-nya. Oke, jadi kalau yang tadi bisa aku simpulkan ya, ternyata curhat itu memiliki banyak manfaat ya, dan kepada siapa kita curhat tuh bisa ke siapa aja, ke teman, ke keluarga, keluarga pun juga belum apa, nggak harus langsung ke orang tua seperti itu ya. Dan untuk bisa curhat ternyata memang kita perlu trust ya sebagai, pondasi dasarnya dan melakukan terbuka, kita terbuka secara bertahap seperti itu. Oke, nah aku juga mau tanya sama teman-teman di sini kalau gitu menurut teman-teman ya, apa sih sebenarnya manfaat dari curhat atau sharing? Kita langsung aja di kolom chat kali ya, biar nggak memakan banyak waktu untuk, buka Menti. Jadi boleh, di chat aja di kolom chat, kira-kira apa aja manfaat dari curhat atau sharing yang berkaitan dengan kesehatan mental tentunya. Aku tunggu dulu ya, sekitar 1 menit menunggu jawaban dari teman-teman. Jawabannya singkat-singkat aja, tidak perlu curhat juga. Oke, ini sudah banyak nih. Melepas beban, merasa lega dan tidak sendiri, menemukan persepsi baru, nggak ngerasa sendirian, lega, bonding, oke, lega. Banyak banget nih ya yang ngerasa jadi lega. Meringankan beban pikiran, lebih lega. Dapat perspektif baru gitu ya. Menjadi lebih banyak supportnya, merasa didengarkan, nice, oke. Ya, oke. Jadi sebenarnya teman-teman di sini semuanya insya Allah udah pada tahu ya, pentingnya kita curhat demi menjaga kesehatan mental kita. Kalau kita curhat, itu kan berarti kita punya minimal sesuatu yang mengganggu deh di pikiran kita. Mungkin bukan masalah yang signifikan juga ya teman-teman gitu, tapi setidaknya ada sesuatu yang mengganggu yang menjadi pikiran atau kayak apa ya, aduh ada beban nih gitu. Nah, sehingga ketika kita punya si masalah ini nih atau stresor ini nih, ini kan kayak kita jadinya, apa ya, anggaplah kita punya tas gitu ya, terus ada batu masuk terus gitu ya. Tapi kalau misalnya si batu itu terus masuk gitu ya, kan diri kita ini juga punya limitnya, kita punya batasnya. Sampai seberat apa sih batu itu bisa kita gendong, mungkin ada orang-orang yang bisa menggendong 10 kilo batu, ada yang 20 kilo batu gitu ya. Tapi begitu batunya udah banyak, itu kan pasti either tasnya jebol atau kitanya nggak kuat terus kita pingsan. Nah inilah manfaatnya dari curhat yang sudah teman-teman, semuanya sudah disebutkan nih di sini.
lebih lega karena itu kan batunya tuh kayak kita keluarin gitu ya. Terus kalau ada teman yang bisa juga membantu kita untuk mengangkat si tas isi batu kan pasti terasa lebih ringan ya walaupun eee, tetap kita ya, kita yang punya masalah itu sebagai orang yang bertanggung jawab gitu, bukannya kita melimpahkan masalah kita ke orang lain, tidak seperti itu ya. Oke, nah ini kita akan bahas satu-satu nih pakai games, sebenarnya apa aja sih manfaat dari curhat atau sharing. Oke, boleh dituliskan lagi di kolom chat myth or fact, saat menghadapi masalah personal, kita boleh memilih untuk tidak bercerita kepada orang lain. Bener atau salah? Fact. Oke, good. Ya, jadi memang teman-teman membagikan informasi personal ke orang lain itu membutuhkan kesiapan. Maksudnya gimana? Kita mau cerita sama siapa? Terus tadi tuh yang paling penting yang tadi Sarah sudah sebutkan, pondasi utamanya. Kita udah punya trust belum kepada orang yang mau kita ceritain ini atau lingkungan-lingkungan sekitar kita. Itu pun juga kita harus punya trust dulu. Karena kalau kita nggak trust, kita nggak percaya sama orang itu atau kita masih bingung nih kira-kira ceritanya sama siapa ya. Kita pun juga nanti kan akan bingung apa yang mau saya sampaikan, ini valid atau enggak nih nanti pendapat dari dia bisa nggak saya percaya, itu nanti malah jadi masalah baru lagi sama kita. Lalu, bercerita itu membutuhkan waktu. Tadi teman kita juga sudah sharing bahwa bagi sebagian orang, curhat itu nggak gampang loh, untuk membuka diri itu nggak gampang loh. Karena orang itu kan punya karakteristik dan pengalaman masing-masing. Ada yang membutuhkan waktu untuk curhat, atau ada yang memang ngerasa, curhat itu nggak penting. Ada aja yang ngerasa kayak gitu. Nah, setiap orang itu punya kapasitas dan karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita merasa memang belum nyaman, ya mungkin ya tadi ini orang bisa dipercaya atau enggak ya gitu ya. Saya masih belum tahu nih kalau mau curhat tentang pacar ke siapa, kalau mau curhat tentang orang tua ke siapa, belum ngerasa nyaman ya takutnya ntar kalau cerita malah diaduin gitu ya. Ya it's okay, nggak apa-apa, take your time. Tapi ingat bahwa kamu tidak menjalani kesulitanmu sendiri. Ingat bahwa tadi kayaknya juga sudah disebutkan bahwa dengan curhat kita ngerasa bahwa oh diri saya nggak sendiri ya. Ada orang lain kan tadi kayak pengalamannya Kak Sarah mungkin teman-teman bilang nggak apa-apa kalau ada masalah cerita aja gitu. Ya, jadi, kalau butuh waktu ataupun mungkin memang ngerasa, ya nggak penting juga ini untuk dicurhatin, ya nggak apa-apa, nggak salah juga. Nggak mesti kok teman-teman ketika ada masalah gitu, harus langsung sharing, harus langsung curhat, ya enggak gitu. Karena kan kita juga punya kapasitas diri yang beda-beda. Tapi ingat bahwa dengan curhat itu bisa membuat kita mendapatkan dukungan, tadi udah ada yang nyebutin tuh ya, kita mendapatkan dukungan sosial. Kan kalau kita punya dukungan sosial, banyak penelitiannya ya, kita punya social support yang baik, sehat mentalnya juga jadi lebih baik, ya nggak? Gitu ya kurang lebih. So yang pertama manfaat dari, curhat adalah mendapatkan dukungan sosial dari orang lain walaupun curhat itu sifatnya tidak wajib gitu ya. Lalu yang kedua, sharing masalah personal ke orang lain menandakan bahwa diri kita adalah pribadi yang lemah atau tidak mampu. Mitos atau fakta? Oke, banyak sekali jawaban yang masuk. Aku senang nih, partisipannya aktif-aktif sekali. Myth, oke, banyak yang mengatakan mitos. Ya, oke. Jadi gini ya teman-teman. Memang aku melihat kecenderungannya bagi beberapa orang atau bagi beberapa dewasa muda atau remaja merasa bahwa ketika kita curhat sama orang lain ada perasaan bahwa ih kok masalah kayak ginian doang aku curhat ya gitu. Ih kok masalah kayak ginian doang, diceritain sih lemah banget sih gitu, apa, itu bagi sebagian orang hal tersebut bisa aja dihadapi ya. Nah, tapi perlu diingat bahwa kita adalah manusia yang, merupakan makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Iya sih, memang, ketika kita punya masalah, nggak semua masalah juga harus diceritakan sama orang lain gitu ya. Tapi kadang-kadang kita juga perlu perspektif lain. Tadi kan sudah ada juga tuh yang apa, yang mengatakan ya, butuh pandangan lain gitu. Jadi
ketika curhat itu bukannya kita ingin menunjukkan sisi lemahnya kita, tidak. Bahwa, "Ih, saya orang yang bermasalah, ih, saya orang yang punya masalah," enggak. Jadi definisikan lagi tuh, apa sih sebenarnya tujuan sharing atau tujuan curhatnya teman-teman gitu ya. Apakah untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain, which is bukan itu loh tujuan utama dari curhat. Curhat itu bertujuan untuk mendapatkan solusi. Oh sorry, bukan mendapatkan solusi, mendapatkan sudut pandang. Biar kita bisa membuat solusi yang lebih objektif. Kalau kita punya masalah itu kadang-kadang kita tuh sangat subjektif ya. Saya begini-gini padahal sebenarnya kita harusnya bisa membangun, perencanaan masalah yang lebih baik lagi. Terus juga kita bisa orang bisa berempati gitu loh sama kita, "Oh oke ternyata kondisinya seperti ini. Wajar jika, apa namanya, mungkin saat ini masih belum bisa perform." Contohnya seperti ini ya, ketika kita punya tugas kelompok di kuliah. Lalu, kita harus membantu keluarga yang sedang sakit, gitu kan. Kita membantu keluarga yang sedang sakit dan memang kalau keluarga sakit itu kan kita nggak bisa cuma yang ngelihat sesekali doang, tapi kita benar-benar harus in tune tuh. Nah, kita cerita sama teman kita, "Aduh, sorry ya aku, belum bisa nih mengerjakan tugas ini on time karena memang aku lagi, apa namanya, lagi ngebantuin orang tua aku sakit," dan sebagai macamnya gitu. "Tapi nanti pasti akan aku kerjakan." Nah, dengan kita cerita, itu kan cerita sebenarnya, kita bercerita sama orang lain. Dengan kita cerita seperti itu, orang lain jadinya lebih bisa memahami, "Oh oke, ternyata memang saat ini kondisinya si Disti gitu ya, misalnya kondisinya si Disti ini lagi nggak memungkinkan untuk diganggu dulu. Ya udah deh biarin aja kasih dia waktu dulu, asalkan tugasnya masih bisa dikerjain," gitu. Jadi seperti itu ya. Curhat belum tentu menandakan bahwa dirimu lemah. Redefinisi lagi tujuan curhatnya apa. Lalu ingat lagi bahwa curhat itu bukan untuk showing bahwa kita menderita, kita punya masalah, no, enggak. Untuk dapat perspektif lain, untuk orang lain, oh oke situasinya seperti ini dan lebih bisa menyesuaikan ekspektasi mereka kepada kita gitu. Oke, selanjutnya sharing masalah personal merupakan salah satu bentuk dari relaksasi. Ini nah kan udah pada jawab tadi, banyak banget yang jawab ya, sharing membuat kita lega ya. Jadi ini adalah fakta. Kayak yang tadi aku bilang, masalah itu sifatnya adalah emotional baggage. Jadi kita ini ya, diri kita ini teman-teman, eee, ibaratnya kita mobil lah gitu ya. Kita punya bagasi gitu ya. Nah bagasi itu bisa diisi dengan, ya kan tumpukan-tumpukan masalah atau emosi-emosi negatif gitu. Nah, kalau bagasi itu kepenuhan, kan akhirnya luber ya atau ember lah. Kita masukin air terus, at the end air itu kan pasti akan bercucuran kemana mana, ya kan bakal tumpah. Nah, tumpahnya manusia itu kita kalau udah tumpah, udah ketumpuk tumpuk tumpuk tumpuk, terus tiba-tiba meledak, luber gitu ya, biasanya jadi lebih tidak bisa berfungsi dengan baik. Apakah kemarahannya jadi meledak atau, perasaan emosi negatifnya jadi sangat berlebihan, jadi, apa, kayak sedih berlebihan gitu ya, atau jadi shutdown. Kita jadi blocking, nggak bisa mikir, nggak bisa konsentrasi, manajemen waktu terganggu tuh, biasanya kayak gitu tuh kalau sudah sangat, ketumpuk bagasi emosinya. Nah, oleh karena itu kita perlu memerlukan manajemen diri dan manajemen emosi yang baik. Salah satunya adalah dengan menguras itu bak, ya, bak air itu biar nggak kepenuhan, gitu. Jadi kan kalau kalau apalagi gini ya, di situasi-situasi yang, bagi sebagian orang ada situasi-situasi yang tidak dapat terhindarkan, misalnya konflik sama keluarga. Nah, kan kita intens banget ketemu sama keluarga, tiap hari ketemu keluarga, tiap hari harus berkomunikasi, atau mungkin ngelihat muka orang yang berkonflik sama kita aja tuh kadang-kadang membuat kita nggak seneng gitu. Nah ini kan emotional baggage-nya masuk terus. Kalau kita nggak buka itu lubang-lubang di ember kita, maka bisa aja nanti jadinya meluap dan menyebabkan, apa namanya, menyebabkan masalah baru lagi gitu. So perlu strategi untuk mengeluarkan emotional baggage. Banyak caranya, relaksasi dan segala macam, tapi salah satunya adalah sharing,
ya. Jadi sharing ini bisa menjadi salah satu wadah ventilasi dan relaksasi diri, membuat lega yang tadi udah teman-teman bilang, dari beban yang selama ini beban yang selama ini kita pikul. Oke, oke. Sharing masalah personal menandakan kita memiliki penerimaan yang baik terhadap masalah tersebut. Menurut teman-teman ini fakta atau mitos? Sharing artinya kita menerima bahwa kita memiliki masalah. Apakah iya? Apakah benar? Fact, banyak yang jawab fact. Ini sudah pintar-pintar pesertanya. Sudah banyak yang sadar terhadap kesehatan mental artinya. Bagus, good. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Sharing itu artinya kita mengakui kalau emang ada sesuatu yang mengganggu. Karena kan kalau nggak mengganggu, nggak akan kita sharing. Untuk sampai kita berada di stages kita mau sharing, kita pasti notice dulu bahwa ada sesuatu yang salah di diri saya. Ada suatu masalah yang saya butuh pandangan dari orang lain, saya butuh pendapat dari orang lain gitu ya. So, sebenarnya sharing ini menandakan bahwa kita tuh lebih progresif dalam menangani masalah. Ya, jadi kalau kita ada masalah gitu ya, atau kita tuh mengalami kehilangan atau kedukaan gitu, yang paling sering dibilang apa? Terima. Kalau kamu lagi punya masalah, kalau kamu lagi punya kedukaan, kalau kamu lagi mengalami kegagalan. Karena sebelum kamu menerima, nggak akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, dengan sharing artinya progresif nih, bahwa diri kita sudah accepting masalah itu ada di dalam diri dan memang perlu untuk diselesaikan. Masalah bagaimana nanti kita mengambil solusinya yang efektif itu bisa jadi satu webinar sendiri gitu ya. Tapi intinya ternyata sharing ini adalah tanda bahwa kita siap untuk bertempur dengan masalah yang kita punya. Oke. Beberapa orang juga ngerasa bahwa dengan sharing ke orang lain itu kita jadi ngebebanin orang lain. Orang masalah-masalah kita ngapain sih kita cerita-cerita sama orang lain, kayak nggak ada kerjaan aja deh. Orang lain juga punya hidupnya sendiri kali. Jadi jangan membebani orang lain deh. Nah, ini mitos atau fakta menurut teman-teman? Oke, ada yang bilang fakta. Oke, ada pendapat lain? Sepertinya myth. Oke, beragam nih jawabannya. Banyak yang mengatakan fakta, ada yang bingung, mungkin ini mitos, ada juga yang mengatakan ini mitos. Oke, ini yang memang seringkali menghambat kita untuk curhat sama orang lain karena kita nggak enak. Apa sih orang lain udah punya masalah, kenapa sih nambah-nambahin masalah orang lain gitu kan ya. Padahal sebenarnya banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ketika kita mendengarkan cerita orang lain, kita sebagai pendengar itu bisa merasa lebih bahagia dan merasa lebih berharga. Karena kita ngerasa jadi, oh saya capable ya, saya bisa dipercaya sama orang lain dan saya bisa membantu orang lain. Ingat bahwa sifat dasar manusia itu adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu memang naluriahnya untuk bantu yang lain gitu. So, ini balik lagi sebenarnya kepada apa yang kita ceritakan, seberapa banyak kita menumpahkan cerita kita dan bagaimana kita bercerita, ya, itu balik lagi tuh sama kemampuan kita mengkomunikasikan apa sih yang mau kita ceritain. Nah, sehingga penting bagi kita untuk membangun personal boundaries. Boleh cerita sama orang lain, itu nggak akan membebani orang lain. Justru berdampak positif ya terhadap orang yang kita ceritakan. Tapi dalam bercerita ada batasan-batasan yang harus kita jaga. Nah, ini kita akan ngomongin tentang personal boundaries. Satu yang perlu diperhatikan, batasan informasi dan perilaku. Seberapa deep yang mau diutarakan. Nggak bisa semuanya juga kita langsung muntahin sama satu orang, dia juga pasti akan kelabakan. Oh, oke, ini saya harus ngapain. Tadi kata kuncinya tuh, dalam curhat ada yang dinamakan dengan tahapan. Terus kita juga harus tahu waktu. Kita lihat nih, misalnya kita mau cerita sama temen gitu ya, habis pulang kuliah, kepala si temen lagi panas gitu ya. Terus kita langsung memuntahkan semua cerita-cerita kita.
gue tuh kesel banget deh sama sama apa namanya, sama misalnya sama orang tua gue atau sama saudara gue, mereka tuh panjang lebar ketika temennya baru pulang kuliah. Nah, artinya kita juga harus bisa memilih waktunya kapan untuk bercerita. Pelan-pelan dulu aja untuk menceritakan gitu ya. Jadi, permasalahannya dengan siapa, apa yang terjadi gitu. Dan, tentu ada batasan perilaku juga dalam bercerita, walaupun kita cerita sama orang lain tapi belum tentu kita harus 100% mengikuti apa yang diminta sama orang lain tersebut. Saran-saran yang dia berikan juga itu harus kita pilih-pilih. Lalu yang kedua adalah sesuaikan konteks cerita dan siapa pendengarmu. Jadi yang paling boleh tahu, ini ada lingkaran boundaries ya, yang paling boleh tahu tentang apa yang terjadi secara mendalam, bagaimana perasaan yang paling dalam, dan apa namanya, dan detail-detail cerita itu adalah diri kita sendiri di zona hijau. Oke. Keluarga ini juga nggak mesti orang tua ya, jadi bisa siapapun yang ada di dalam keluarga, close relatives, teman kuliah, atau kalau misalnya teman-teman udah ada yang kerja, teman satu departemen, satu bidang gitu ya. Bahkan tenaga profesional pun ini berada di zona kuning. Jadi, apa namanya, teman-teman bisa bisa apa namanya, bisa memilih ya kalau misalnya kayak, oke saya mau cerita tentang pekerjaan, mungkin ya ke teman kuliah atau ke teman kerja gitu ya. Tapi ketika misalnya teman-teman ngerasa, ini saya tuh kayaknya udah stres, saya punya kecemasan gitu ya, dan membutuhkan bantuan profesional, maka datanglah ke tenaga profesional. Paling teman hanya bisa mendengarkan aja nih, tapi saran-sarannya mungkin lebih bisa dibantu oleh tenaga profesional. Rekan-rekan yang lain itu berada di zona, orange ya, dan orang yang tidak dikenal itu memang tidak bisa mendapatkan informasi tentang personal problems kita, paling ya hanya data diri secara singkat aja, kurang lebih kan seperti itu. Nah, di zona kuning ini pun juga kita mesti memilah-milah, misalnya gini, kita cerita tentang masalah keluarga sama, close relatives kita, sama teman atau sahabat kita. Itu pun juga mesti ada batasan yang jelas. Seberapa dalam saya bisa menceritakan tentang masalah keluarga saya ke mereka gitu. Terkait dengan isu-isu yang sensitif terutama misalnya terkait dengan finansial kah, atau misalnya terkait dengan, apa, problem problem atau, diagnosis-diagnosis dari keluarga dan segala macam, itu pun juga mesti, apa namanya, kita perlu tahu batasannya sejauh mana bisa kita informasikan ke pihak lain, kurang lebih seperti itu. Oke, ada nggak yang pernah mengalami hambatan ketika lagi curhat sama temen atau sama orang lain? Mungkin ada yang bisa mengkomentari di kolom chat atau mau aktifkan mikrofon satu orang untuk sharing. Oke nih ada yang oh nih banyak nih yang jawab, ada. Oke, ada yang mau on mic langsung? Atau mau tulis di kolom chat aja, hambatannya apa sih ketika curhat? Yang mau on mic mungkin langsung raise hand aja. Oh, udah ada, Kak. Oke, boleh Ada di Kak Nabila yang raise hand nih, Kak Nabila Iftikar. Ya, betul itu, ya, Kak. boleh. Oke. Maaf ya Kak, mohon maaf aku off cam Kak karena kondisinya sedang kurang baik. Aku akan menjawab alasan aku merasa terhambat ketika curhat karena kadang ketika orang yang kita curhatin mungkin kondisinya kurang stabil sehingga kita sulit ataupun takut dijudge sehingga emosiku nggak siap untuk menerima kritikan atau saran atau judging orang sehingga ketika aku curhat terus dapat respon yang mungkin kurang berkenan seperti kamu harus positif, kamu harus ini, membuat aku bukan yang ngerasa baik justru makin buruk sehingga aku tuh masa ragu-ragu untuk curhat sama orang gitu. Kak. Wah, oke. Terima kasih banyak nih Kak Nabila untuk sharing-nya. Jadi ada perasaan takut dijudge. Nah, ini dia nih. Ketika kita cerita itu kan sebenarnya kita maunya diapain sih, teman-teman? Kalau kita lagi cerita ya, tahu nggak aku tuh di rumah tuh lagi suntuk banget gitu ya, dimarahin mulu, diomelin mulu. Tujuannya apa?
Ini udah ada yang jawab nih, didengerin. Kita tuh pengennya didengerin gitu, tapi kadang-kadang nanti kita akan pindah ya dari aspek pendengarnya sendiri ya. Tapi ya kadang-kadang itu, kita mendapatkan judgement bahwa, "Ah kamu aja kali sensitif," gitu. "Ah nggak bersyukur nih kamu," misalnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya memang kadang-kadang jadinya responsnya tidak satu frekuensi dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Jadi ada perasaan takut di-judge, responsnya kurang berkenan. Jadi tadi di kolom chat nih ada yang bilang, nggak sefrekuensi kalau kalau, apa tadi, nggak se oke, kadang pas curhat dibandingin sama ceritanya gitu kan, takut di-judge ya. Jadi perasaan-perasaan ini sebenarnya memang mungkin banget untuk, muncul gitu ya, dan ini memang hambatan-hambatan yang sering sekali ditemukan ketika curhat. Takut di-judge, jawabannya kurang menyenangkan gitu ya, terus juga, kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, perasaan kita tidak divalidasi, malah kita dibandingkan atau misalnya kita diejek. Ada yang takut oversharing juga gitu ya. Nah ini untuk yang oversharing mesti lihat lagi tuh tadi personal boundaries-nya seperti apa. Dan perlu observe juga ketika ketika kita cerita sama temen nih, kira-kira teman kita responsnya gimana sih? Apa jangan-jangan kayak, oh aku talk too much ya, ternyata mesti mengobserve diri sendiri juga gitu. Nah, eh ada yang dinamakan dengan self disclosure teman-teman, atau, keterbukaan kita ya kepada orang lain terkait dengan hal-hal yang sifatnya, rahasia atau memang yang orang lain tuh nggak tahu kalau nggak kita kasih tahu. Nah, tapi dalam terbuka dengan orang lain ini pun juga kita nggak bisa langsung blek terbuka 100% gitu ya, dan blek 100% kita langsung, percaya dengan orang yang kita ceritakan. Iya, it is. Ketika kita bercerita sama orang lain, kita pasti harus punya trust-nya dulu, oke? Tapi kita kasih trust-nya pun juga pelan-pelan. Kita buka diri kita juga pelan-pelan. Nah ini ya, take it easy, start with small steps. Tadi yang sudah diceritakan oleh teman kita, Kak Sarah di awal, mau cerita, mungkin ketika kita kesulitan atau ngerasa, aduh gue kapok deh curhat-curhat teman-teman, abis kalau curhat tanggapannya suka nggak menyenangkan sih, udah ah gue nggak mau cerita lagi, no, nggak apa, mungkin memang kamu belum dapat orang yang tepat. Mungkin memang konteks berceritanya salah gitu ya. Tapi, kita coba lagi dengan si small steps ini. Mungkin ceritanya sama temen dulu, ceritanya yang ringan-ringan, bukan cerita yang berat-berat, lebih tentang ke apa, tugas-tugas di kuliah gitu kan ya. Nggak usah dulu minta saran dari mereka. Nah, eee nanti kita juga akan bahas, gimana caranya biar apa, orang tuh tahu kebutuhan kita ya. Lalu alasan kamu untuk melakukan self disclosure juga apa, itu juga harus tahu. Untuk curhat itu alasannya apa? Untuk didengarkan, untuk dapat perspektif dari orang lain, untuk mendapatkan empati, atau attention seeking sebenarnya. Sebenarnya ceritanya nggak butuh-butuh banget buat diceritain gitu. Tapi kayaknya aku pengen banget ya dapat atensi dari orang lain ya. Kita juga perlu mengevaluasi nih diri kita, apa sih intensi kita sebenarnya untuk curhat sama orang lain, gitu. Ketika mungkin misalnya memang, oh ternyata ada motif lain di balik kita bercerita sama orang lain. Kita udah harus nge-note nih, oh kayaknya ada masalah lain yang sebenarnya lebih urgent untuk diselesaikan deh dari diri saya, gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu, personal boundaries-nya jangan lupa dijaga dalam melakukan self disclosure dan katakan dengan jelas apa yang kamu harapkan dari diskusi tersebut. Kalau memang kita lagi butuh untuk didengarkan, bilang dari awal, "Eh, sorry ya, gue lagi butuh didengerin aja nih karena gue udah mumet banget," gitu. Jadi temen curhat kita pun tahu harus merespons yang seperti apa gitu. Aku ngambil contoh diri aku sendiri aja kali ya, dalam berinteraksi sama suami aku. Kan, kalau misalnya kayak, apa namanya, misalnya aku udah kerja capek gitu ya, terus ada permasalahan yang lain, itu tuh kadang-kadang aku cuma pengen ventilasi aja gitu, cuma butuh temen yang ngedengerin doang. Tapi kadang-kadang, suamiku pun juga sering memberikan, arahan, sebenarnya niatnya bagus sih,
niat pendengar itu tuh sebenarnya bagus, kasih tahu kita harus ngapain ngapain ngapain, tapi kan sebenarnya kita lagi nggak butuh saran, karena kita tahu sebenarnya harus ngapain. Aku bilang sama suamiku, aku at the first time ya, aku mau cerita tapi aku lagi pengen dengerin aja ya dulu gitu. Jadi katakan dengan jelas sebenarnya kamu tuh lagi mengharapkan apa gitu. Lalu kalau kita cerita itu kan kita mengutarakan sesuatu yang nggak enak. Kadang-kadang diri kita tuh juga defensif. Makanya ada orang yang kalau cerita tuh jadi kayak ngomongnya so Inggris gitu kayak aku apa namanya I feel like kayak gitu kan itu kan sebenarnya defense. Nah katakan dengan jelas bahwa gue sebenarnya nggak nyaman cerita, tapi gue butuh sharing gitu. Jadi sorry ya kalau misalnya gue agak-agak bertele-tele, sampaikan. Jadi pendengar pun juga tahu intensi kita apa yang kita butuhkan gitu ya, dan mereka harus merespons seperti apa. Dan saat belum menemukan orang yang satu frekuensi, yang belum tepat, jangan menyerah dan jadi langsung shutdown, tertutup gitu ya. You just haven't find the right person yet. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita akan beralih kalau tadi kita ngomongin dari sisi sharing, pentingnya sharing dan mungkin sedikit tips kali ya, bagaimana kita bisa, apa namanya, sharing dengan enak dan tepat ke orang lain. Kita akan mulai masuk ke menjadi pendengar yang baik. Oke. Sebelumnya aku mau tanya, adakah teman-teman yang sudah familiar dengan dengan term ini? Psychological first aid. Kini di kolom chat ada yang bilang, kadang cuma dijawab sabar ya. Oke. Nah, ya itu dia pentingnya kita juga tahu kapasitas teman curhat. Satu teman-teman, ketika kita curhat, kita nggak bisa kontrol respons dari pendengarnya. Jadi itulah kenapa kita penting untuk tahu siapa orang yang tepat untuk dicurhatin dan mengatakan dengan jelas apa yang kita butuhkan ya biar lebih terkontrol kondisinya karena kita nggak bisa kontrol respons dari si pendengar tersebut gitu ya sedikit mundur jadi bahasanya. Oke. Ada yang banyak belum pernah mengenal psychological first aid, ada juga yang sudah pernah, baik, oke. Jadi, atau yang sudah pernah, aku mau nanya dulu deh sama yang sudah pernah, psychological first aid itu apa ya? Boleh aku dibantu jelaskan? Ada yang mau ketik aja kali ya di kolom chat? Oke, apakah ada yang bisa menjelaskan? Oke, atau untuk menghemat waktu, jadi psychological first aid ini memang sebenarnya aslinya teknik gitu ya, kayak kotak P3K-nya. Kalau seseorang mengalami kecelakaan gitu kan, luka, itu kan harus ada kotak P3K di rumah gitu ya untuk bantuan sementara kurang lebih kayak gitu. Nah, psychological first aid ini juga kotak P3K-nya tapi versi psikologis. Dulu PFA singkatannya, PFA ini memang dibentuk aslinya untuk menangani krisis-krisis kayak misalnya ada bencana alam atau ada jatuh pesawat gitu pokoknya yang sifatnya bencana dan menyebabkan trauma ya untuk membantu proses healing yang lebih cepat. Jadi kayak luka kita tempel dulu pakai Hansaplast. Nah, Hansaplastnya ini tuh si psychological first aid gitu ya. Orang yang butuh lukanya ditambal. Nah, tapi seiring dengan berjalannya waktu, PFA ini semakin berkembang dan tidak hanya digunakan untuk kondisi-kondisi krisis kayak bencana aja gitu, tapi ini juga bisa kita gunakan, bisa kita latih soft skill di dalam untuk melatih soft skill kita untuk bisa menjadi emotional supporter bagi orang yang membutuhkan. Tapi first thing first, sebelum kita melakukan bantuan atau memberikan bantuan sama orang lain, pastikan diri kita udah siap dulu. Pastikan kita punya punya kesiapan emosi dulu. Karena kita nggak akan bisa memberikan sesuatu sama orang lain, menuangkan air ketika kita nggak punya apa-apa gitu ya. Jadi pastikan dulu kitanya siap. Oke. Ini ada 3 basic psychological first aid. Sebenarnya ada sekarang tuh berkembang 5 sampai 7 tapi
3 ini dulu aja yang perlu dimiliki sama teman-teman. 1 adalah look, lihat bagaimana si teman kita ini. Misalnya nih, oh anak ini nangis-nangis gitu ya. Berarti tugasnya kita jangan dulu untuk udah diem, ayo ada apa, curhat aja, enggak. Tapi kita tenangkan dulu sampai dia nangisnya sudah lebih reda gitu ya. Baru nanti kita bisa bertanya. Jadi pastikan dulu orang ini aman, berada dalam kondisi yang nyaman gitu ya. Baru di situ kita bisa gali lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Atau misalnya ketika teman kita lagi mau curhat tapi lingkungannya rame karena lagi di kampus, nggak efektif, kita juga jadi susah dengernya. Look, observasi tuh lingkungannya. Kita mungkin ajak ke perpustakaan mau gitu. Lalu listen, ini yang nanti akan kita bahas, dan link. Link ini adalah kita connect dia ke sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya kalau kita lihat, temen aku nih kayaknya stresnya udah berat deh, ini kayaknya mesti nih ke psikolog. Kita bantu dia untuk reach si psikolog gitu. Oh temen aku nih punya masalah sama pacarnya nih, kayaknya dia lagi diem-dieman nggak bisa nih kayak gini nih, kita bantu dia untuk berkomunikasi sama pacarnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, dari panitia aku udah diworo-woro, ternyata waktunya tinggal sedikit. Aku izin extend sedikit ya panitia. Oke, sharer itu ya yang bercerita memerlukan keberanian dan kesiapan. Jadi kita hargai mereka dengan ya kita berkomitmen dan kita mengatakan bahwa I do care about you. What happened? Gitu. Ini beberapa teknik dalam active listening. Yang pertama adalah paying attention here and now. Nggak bisa teman kita curhat terus kita, oh iya ada apa, sambil main handphone gitu ya. Jadi tolong pay attention sama teman yang sedang curhat, parafrase kalimatnya sehingga dia merasa didengarkan. Misalnya temen tuh kalau ngomong panjang lebar, iya nih gue sebel banget sama abang gue, berantem dia tuh ya, ngerusakin barang-barang gue, marah-marah mulu, bla 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 bla. Kita ulang intinya. Oke, lo kesel sama abang lo ya, karena dia annoying. Misalnya gitu. Terus probing dan open-ended questions, jadi kita tanya, oke, apa yang terjadi, kenapa seperti itu, perasaan kamu seperti apa, terus kamu maunya apa. Jadi kalau bisa memang teman kita yang lagi cerita itu dia yang menghasilkan solusi sendiri, bukan kita. Karena yang paling tahu solusi untuk melakukan, boleh dibantu mute? Oke. Karena yang tahu solusinya itu sebenarnya orang tersebut. Kalian kalau ke psikolog pun, tugas psikolog bukan memberikan ini ya solusinya, bukan diresepin. Tapi kita membantu kalian untuk kayak kira-kira the best plan apa nih yang bisa kamu lakukan. Dan kita sebagai pendengar tujuannya adalah mendampingi ya, mengkoreksi sedikit kalau misalnya memang ada kesalahan dan memperkuat dia untuk mengambil langkah tersebut jika memang langkah itu efektif untuk dilakukan. Reflect feelings, validasi emosi, tadi ada yang bilang ya, sebenarnya kita cuma butuh validasi emosi. Oke, lo kesel, lo sedih, wajar sih. Gue juga kalau lo jadi lo sedih. Tapi menurut gue gitu, berempati, bener-bener fokus. Kalau teman lagi curhat, bukan kita langsung ngomong, ya kalau gue sih, gue juga pernah punya masalah kayak gitu, tapi gue oke-oke aja. Jadi fokusnya benar-benar ke orang yang sedang bercerita. Open minded, karena misalnya gini, sering banget kalau misalnya ada orang curhat terus kayak, lu gitu aja nggak bisa gitu ya. Nah, ingat bahwa orang punya background yang beda-beda, pengalaman yang beda-beda, dan karakteristik diri yang berbeda-beda. So please open minded dengan hal itu semua dan simpulkan. Oke, yang perlu dihindari adalah membandingkan. Ini contohnya bisa teman-teman baca ya. Membandingkan, memberikan nasihat, mengarahkan, udah deh lo ikutin gue aja, lo sebenarnya mau kan putus, deh lah putus aja. Nah, biarkan yang cerita mengambil keputusannya sendiri. Kita mendampingi dia untuk membuat keputusan yang paling efektif untuk diambil gitu. Kalaupun kita nggak setuju, ya kita bisa bilang, nih di kondisi kayak gini nih, kayaknya hubungan lo udah nggak sehat deh gitu. Tapi ya biarkan dia yang memilih untuk jangan kita yang bilang, udahlah lo putus aja gitu. Oke. Mendakwa, memaksa, dan self-center nanti bisa dibaca di materinya lebih lanjut. Dan ini hal-hal yang bisa meningkatkan ya kepercayaan si pencerita kepada kita dengan face expression. Misalnya kita bilang, iya lo lagi sedih ya, tapi kita ngomongnya, iya lo lagi sedih sih ya kalau gue lihat, kan nggak matching. Kita juga harus menyesuaikan facial expression kita. Ya, aku lihat sih kamu emang lagi sedih ya.
kamu emang marah ya gitu. Jadi kita sesuaikan eye contact sama yang lagi bercerita, physical closeness dijaga ya, nggak terlalu jauh juga, nggak membelakangi atau samping-sampingan. Nah, physical touch ini nih yang harus hati-hati banget. Ada beberapa orang yang nggak nyaman untuk mendapatkan physical touch. Ada orang yang memang membutuhkan untuk dipet-pet. Tapi physical touch itu pun juga nggak harus ini banget. Pemberiannya hati-hati banget. Pet-pet ya udah sekedar pet-pet, bukan yang kita memeluk atau memberikan physical touch yang cukup berlebihan. Postur tubuh kita nggak yang gitu. Kalau teman-teman cerita terus aku gini, nah oke, terus gimana tuh? Kira-kira perasaannya gimana? Enak nggak? Sih nggak ya? Dan intonasi yang cukup stabil karena orang yang bercerita, orang yang memiliki emosi negatif itu membutuhkan struktur dan lingkungan yang stabil. Nah, kita hadirkan dengan tenang pembawaannya. Oke. Dari aku materinya cukup padat ya. Ini sebenarnya aku pengennya ada latihan tapi kayaknya waktunya nggak sempet, jadi aku balikin lagi aja sama panitia apakah boleh latihan atau nanti aja dulu kita ke Q&A dulu. Ya mungkin boleh kah sampai jam, udah jam 2. Iya. Mungkin langsung Q&A aja dulu kali ya Kak, baru nanti kalau ada sisa waktu kita bisa latihan gitu Kak. Oke, sip. Kalau begitu dari saya cukup. Mohon maaf ngomongnya agak ngebut. Terima kasih banyak. Aku kembalikan ke moderator ya. Ya, terima kasih juga Kak atas paparannya, karena jujur aku banyak dapet insight karena ya gitu, aku juga sering ngerasa ragu buat sharing ya kan, kayak misalkan takut dikira nggak bisa nge-handle masalah aku sendiri, atau ya gitu, ngerasa nggak enak, aku juga punya masalah, pasti temen aku punya masalah gitu. Nah, mungkin dari paparan Kak Disti tadi, aku bisa simpulin bahwa kita bisa mengurangi beban pikiran kita dengan sharing personal problem ke orang yang kita percaya, dan mendengarkan orang itu memerlukan keberanian dan kesiapan seperti melihat situasi, cara mendengarkan orang berceritanya, terus memberikan rekomendasi kalau kita udah dirasa nggak mampu untuk mendengarkan gitu. Jadi teman-teman yang sebelumnya masih ragu untuk cerita ke teman, mungkin mulai sekarang udah dicoba nih step by step, pelan-pelan, biar nggak apa yang tadi kayak Kak Disti bilang, nggak memikul sendiri bebannya gitu teman-teman. Nah, sekarang ini kita masuk ke sesi Q&A Kak Disti dan teman-teman. Tapi sebelumnya aku mungkin bacain dulu ya Kak, teknis Q&A-nya tuh kayak gimana. Oke, yang pertama itu moderator akan memilih dan membacakan pertanyaan untuk narasumber. Yang kedua, Q&A akan dilakukan menggunakan link Slido di www.slido.com dengan kode #065205 seperti yang ada di kolom chat. Dan apabila peserta memilih untuk on mic saat bertanya, dapat terlebih dahulu menggunakan fitur raise hand. Nanti setelah dipilih oleh moderator, baru dipersilakan untuk on mic. Seperti itu, teman-teman. Nah, langsung ada nih yang mau tanya nih, Kak, nih. Tapi aku juga punya sih stok pertanyaan, cuma mungkin dari Kak Nabila dulu aja kali ya Kak Disti, nih langsung, soalnya dia langsung raise hand gitu Kak. Ya, boleh, Boleh silahkan. Kak Nabila, disilakan untuk bertanya. Selamat siang Kak. Maaf Siang. izin bertanya lagi Pak. Kak, mengenai menjadi pendengar. Jadi saya suka banget mendengar cerita orang, cuma kadang saya merasakan sulit fokus meskipun saya udah usaha. Itu gimana caranya sehingga saya bisa tetap fokus untuk dengar gitu, tetap mau menyimak gitu. Cuma saya memiliki kesulitan fokus gitu loh, sehingga mungkin orang yang bercerita menganggap saya kurang untuk memerhatikan, padahal saya lagi struggle gitu. Apakah saya lebih baik mungkin memverifikasi ya, berarti saya mau mendengar namun saya sebenarnya memiliki kesulitan fokus, tetapi saya mempunyai kemampuan untuk menyimak kok gitu. Apakah selesai begitu Pak? Sehingga mungkin Ibu Cita ngerti gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Nabila, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kalau aku tangkap dari pertanyaannya, gimana kita bisa maintain fokus gitu ya, karena kita susah fokus biar yang si pencerita nggak didengerin gitu ya. Kalau yang aku tangkap seperti itu ya. Oke, satu yang jelas, kalau memang kita punya
kesulitan dalam fokus. Nah, orang yang punya kesulitan dalam fokus itu sulit memang untuk menerima informasi yang masuk secara verbal. Oke, cerita itu kan biasanya verbal ya, kalau nggak tulisan, apa namanya, ngomong, nggak mungkin dia ceritanya pakai gambar gitu kan, karena kan udah gede gitu. Nah, jadi yang pertama, kalau orang lagi mau cerita, memang bilang sama orangnya, ini waktu yang memungkinkan kamu untuk bercerita nggak? Maksudnya kamu lagi siap nggak untuk mendengarkan mereka, gitu. Kalau butuh waktu untuk calm dulu, regulate dulu, ngomong sama penceritanya, "It's okay. Maaf ya, aku, agak susah nih untuk fokus, di situasi kayak gini. Aku takes time dulu ya buat mempersiapkan diri. Kalau misalnya nih, 10 menit lagi boleh nggak? Atau setengah jam lagi deh, tunggu aku udah berapa misalnya kamu harus mengeluarkan energi berlebihmu dengan apa gitu. Misal lu udah selesai kerja atau kamu harus beresin dulu semua kerjaan kamu gitu. Baru baru kamu, "Ini aku udah ready nih untuk mendengarkan kamu." Jadi bangun itu kesiapannya. Katakan dulu ya, katakan dulu tuh bahwa kamu butuh untuk calm, regulate dulu, diem dulu gitu. Lalu yang kedua, kamu turunkan tension-tension kamu, step back, nafas dulu, once kamu udah lebih ready, baru kamu kasih tahu orangnya, "Oke nih aku udah bisa untuk mendengarkan kamu." Lalu yang ketiga, set priority tentunya. Jadi ketika misalnya memang kamu sudah siap untuk teman kamu cerita, hilangkan, apa namanya, gangguan-gangguan lain tuh dari sekitar, handphone mungkin di-silent dulu atau ditaruh dulu, laptop ditutup dulu, jadi kamu nggak gatal buat ngerjain tugas gitu. Lalu yang terakhir adalah maintain eye contact gitu, walaupun mungkin agak agak sulit nih ya, kita kita akan kemana-mana. Nah, tapi perlu latihan tuh, kalaupun kamu sulit untuk menatap matanya si pembicara, halo? Iya Kak, terdengar Kak, cuma emang Iya. sedikit putus-putus tadi. Oh, oke, iya. Sorry ya, hujan jadi aku ini internetnya unstable, tapi kedengeran ya tadi ya? Ya, masih kedengaran kok Kak. Oke, Cuma sempat siap. patah sebentar aja. Heeh. Iya, oke. Oke. Oke, jadi tadi kalau kamu sulit sekali untuk maintain ngelihat eye contact ke dia, pilih satu spot yang kamu bisa maintain fokus kamu ke situ, eye contact kamu ke situ. Gitu kurang lebih, Kak Nabila. Apakah cukup menjawab? Atau ada tanggapan? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak. Terima kasih. Baik. Nah, kalau dari teman-teman lain ada yang mau masih ditanyakan kah? Mungkin ada permasalahan yang berbeda dari Kak Nabila gitu yang mau langsung ditanyakan sama Kak Disti nih di sini. Boleh langsung raise hand. Oh, ada lagi Kak. 2 malah. Mungkin tadi aku lihat Kak Sarah duluan ya, Kak Sarah Anissa yang raise hand duluan. Jadi mungkin Kak Sarah boleh langsung on mic aja Kak. Makasih atas kesempatannya. Aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, kan kalau misalnya kita didengerin itu orang bercerita panjang lebar gitu ya Kak. Tapi aku tuh ngerasa aku udah ngasih respon nih, tapi aku masih ngerasa itu tuh kurang gitu, kurang ngena di mereka atau kurang, oh ini tuh sebenarnya bukan poinnya ini, tapi kayak kurang menyemangati. Pokoknya aku ngerasa kurang deh gitu merespon curhatannya mereka seperti apa. Terus yang kedua, kadang juga orang yang cerita ke aku itu nggak terlalu detail kan Kak, seperti yang Kakak paparkan tadi. Mungkin aku bukan termasuk close friends-nya dia atau kayak dia tuh tidak terlalu detail gitu menceritakannya. Jadi aku juga bingung buat meresponnya itu seperti apa. Lalu yang terakhir, tadi Kakak juga memaparkan kalau curhat tuh ada yang tujuannya buat attention seeking, tapi sebenarnya attention seeking itu dikategorikan sebagai hal yang baik atau buruk gitu. Oke. Sekian pertanyaan. Makasih. Ya, terima kasih. Oke, aku jawab. Jadi ini ada 3 ya. Satu, tadi kayaknya ngerasa kurang dalam respons. Yang kedua, kalau temen lagi cerita nggak detail, aku bingung respons apa. Sama yang ketiga adalah terkait dengan attention seeking itu sebenarnya bagus atau tidak gitu ya, kurang lebih ya.
Oke, baik. Yang pertama adalah kalau misalnya temen curhat sama kita udah ngerespons, terus kita merasa kayaknya ini kurang ya gitu. Oke, itu persepsi kita atau gimana gitu. Jadi maksudnya lihat lagi dengan objektif, rethink aja, diurutin lagi. Temen aku tuh tadi ceritanya tentang apa ya? Dia membutuhkan apa sih sebenarnya? Oh, dia nanya tentang ini. Itu udah aku jawab belum ya? Gitu. Atau kalau kita ngerasa iya sih kurang, justru itu jadi bahan belajar menurut aku buat kita. Aku pun juga sebagai psychologist ya sering banget kok ngerasa, aduh harusnya tuh tadi aku menyampaikan ini gitu. Aduh aku belum nyampein poin yang ini gitu. Kadang-kadang tuh karena kita terlalu banyak yang dibahas ya Kak Sarah, jadinya tuh kita lupa untuk mention sesuatu yang sebenarnya ini kan yang esensial gitu. Tapi karena jadi kemana mana jadi lupa tuh untuk ngomongin yang itu. Nah, ketika hal itu terjadi, pilihannya bisa 2, apakah either itu bisa menjadi bahan belajar buat kita, oke, kalau berarti besok-besok kalau ada kejadian serupa, jangan lupa nih untuk membahas yang ini duluan atau memperhatikan hal ini duluan. Kayak mungkin jangan lupa nih untuk validasi emosi si teman aku duluan gitu ya. Atau yang kedua, sampaikan sama temennya, maaf tadi tuh ada topik ada poin yang aku tuh lupa banget mau nyampein, boleh nggak kalau misalnya aku tambahin? Gitu. Jadi tanya lagi aja sama dia, "Boleh nggak kalau aku tambahin?" Gitu. Kalau dianya udah, "Ya udahlah gue juga udah nggak apa-apa." Oh, oke gitu. Dan kita bisa cross check juga sebenarnya terutama sama temen ya gitu. Jadi kalau, gimana tadi? Oh gini, biasanya aku contohin aku aja deh. Sebelum aku mengakhiri sesi dengan klien, aku selalu tanya, "Gimana? Ada yang masih kurang nggak?" Gitu. "Ada yang masih mau didiskusiin nggak?" Nah itu sebenarnya bisa kita lakukan ketika misalnya sama, proses curhat tadi atau dari mereka kayak masih ada grudge atau unek-unek yang masih pengen mereka keluarkan gitu. Atau ya kita tanya lagi, "Gimana tadi dari curhatnya? Lu udah oke belum?" Tuh. Ada yang bisa untuk tanya lagi sama si teman kita yang lagi curhat. Itu untuk jawaban yang pertama. Oke. Jawaban yang kedua, halo? Aku masih tersambung? Iya, terdengar, Kak. Masih. Oke. Oke. Mohon maaf. Lalu yang kedua ketika teman kita nggak terlalu detail untuk bercerita, dari detailnya ini maksudnya seperti apa. Kalau memang, data itu diperlukan agar kita bisa, memberikan jawaban yang lebih komprehensif, ditanya aja. Karena makanya tadi Mhm. salah satu aspek dari active listening adalah melakukan probing dan open-ended questions. Nah, eee, sebagai sharer atau mungkin Kak Sarah juga bisa, evaluasi atau menggali balikin sama diri sendiri deh. Kalau kita lagi bercerita itu kan kadang-kadang ada masalah yang juga nggak nyaman kita ceritakan kan. Kan sebenarnya kalau kita curhat itu kita menceritakan sesuatu yang nggak nyaman, ya nggak? Sehingga, jadinya ya itu, nggak bisa langsung bercerita dengan detail, mungkin maju mundur, takut gitu ya. Nih, aduh informasi apa aja nih ya yang saya butuh untuk ceritakan gitu ya. Ada juga loh mungkin orang-orang yang curhat ngerasa dia tahu bahwa dia salah, ya udah deh ngomonginnya tuh spill-nya dikit-dikit banget gitu ya, karena takut disalahkan atau memang dia memang merasa bersalah gitu ya, takut mendapatkan judge. Jadi tugas kita memang untuk tanya aja lagi, data apa yang belum Kak Sarah dapatkan, tanya. Oke, kalau menurut kamu ininya gimana? Aku belum dapat gambaran nih kenapa sih, kok misalnya dia cerita tentang pacarnya gitu ya, dia cuma cerita, "Ya pokoknya pacar aku marah," gitu. Terus, "Aku nggak di WA-WA jadinya, aku sedih sekarang," misalnya gitu. Kita tanya, "Apa yang menyebabkan pacar kamu, eee, marah sama kamu?" Gitu. Misalnya dia bilang tiba-tiba, kayak marah itu kayaknya kalau menurut aku nggak tiba-tiba deh. Coba deh kamu pikirin lagi, ada ada trigger apa ya gitu. Jadi kita tanya terus sampai pada ujungnya si teman ini bisa, memberikan informasi dan kita merangkai sendiri ya. Nah, jangan lupa diakhiri dengan summarize tadi, "Oh oke aku udah nangkep nih. Jadi ya maksud kamu tuh pacar kamu marah karena gini 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 ya, bener nggak?" Kita pastikan lagi gitu, baru kita bisa memberikan respons yang positif. Tapi Kak Sarah tenang aja,
kemampuan seperti itu juga mesti perlu latihan. Jadi pelan-pelan aja ya. Ini, good questions. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Lalu terkait yang ketiga, attention seeking, is it good or bad? Nah, eh, ketika kita curhat untuk attention seeking, itu artinya memang ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nggak selamanya attention seeking itu buruk, karena kita juga punya kebutuhan untuk diperhatikan oleh orang lain, ya kan gitu. Semua orang tuh punya lah kebutuhan untuk catchy atau terlihat di lingkungan sosialnya gitu. Tapi eh, yang namanya perilaku itu tetap kan ada batasan-batasannya. Ketika kita sangat mengganggu dan sangat meminta demand dari orang lain untuk responsif cepat cepat memberikan respons, terus kitanya juga sangat mendemand untuk mendapatkan respons yang tepat. Nah, itu perlu dilihat lagi apakah perilakunya sudah mengganggu atau tidak. Kurang lebih seperti itu ya. Semoga menjawab. Oke. Oke, makasih Kak Sarah atas pertanyaannya dan Kak Disti atas jawabannya. Aku punya titipan nih Kak, pertanyaan dari Slido. Ya. Ada sekitar 3 sih, coba mungkin aku bacain yang pertama dulu aja kali ya Kak. Nah, ini ada pertanyaan Kak, bagaimana cara menghadapi teman yang menceritakan masalah keluarganya nih? Nah, boleh langsung dijawab dulu aja kali Kak yang pertama ini. Oke, bagaimana cara menghadapi teman yang menceritakan masalah keluarganya? Iya. Ini tapi anonim ya yang nanya ya. Aku Ya, anonim. aku belum dapat gambaran nih, maksudnya cara menghadapi yang seperti apa? Mungkin gini kali Kak, misalkan bukan teman dekat lah ya, mungkin masih teman, cuman dia cerita gitu Kak, terus tapi dia tiba-tiba bilang kalau dia tuh masih ada masalah keluarga. Maksudnya yang udah lingkupnya keluarga kan privacy ya Kak. Tapi dia mau buka ke kita, tapi mungkin si yang penanya ini maksudnya takut dikira mencampuri urusan keluarga si pencerita itu mungkin Kak. Oke, I see. Oke, satu hal ya, yang perlu kita respons adalah say thank you. Karena orang itu udah percaya sama kita. Untuk percaya sama kita, untuk mau terbuka sama kita, tadi kita udah bahas ya, terbuka itu butuh proses yang sulit dan bertahap, nggak langsung instan tiba-tiba orang mau cerita gitu ya. Pasti dia udah tahu nih karakter kita seperti apa, sehingga dia bisa memilih kita untuk menceritakan topik itu. Jadi aku pun biasanya ketika ada orang yang cerita sama aku firstly aku akan mengatakan thank you ya udah berusaha terbuka dan mau cerita sama aku, udah mau percaya sama aku gitu. Lalu yang kedua adalah tanya tujuannya dia apa gitu. Oke nih curhat ini kamu mau mendapatkan apa dari saya? Mau mendapatkan pendapat, mau menanyakan pendapat atau apa gitu. Jadi kita bisa merespon sesuai dengan kebutuhannya dia. Atau dia cuma pengen divalidasi doang gitu bahwa ya dia sedih, dia marah dengan keluarganya. Lalu kita sebagai pendengar pun juga perlu yang namanya boundaries ya. Jadi seberapa kita menanggapi kalau kita tahu bahwa oh ini adalah ranah yang sangat sangat privacy nih atau mungkin ini kayaknya masalah-masalah yang aku juga bingung mau ngerespons apa, takut salah gitu ya. Kita stay aja di posisi normal. Jadi ketika temen bercerita pun kita nggak mesti 100% kita mendukung dia. Kita harus objektif ngelihat situasinya seperti apa gitu. Jadi makanya tadi kenapa menjadi pendengar yang baik itu aku tidak bilang kita memberikan solusi sama si orang yang bercerita. Tapi jadilah orang yang menampung, oke dia cerita, I am listening to you, bukan I am answering your question. I am answering your problem. Nggak, kita bukan jadi hero, bukan jadi penjawab ceritanya dia, stay netral. Yang penting kita dengarkan, kita validate perasaannya, kita bantu dia untuk mencapai solusi. Oke, jadi menurut kamu kalau keluarga mama papa kamu seperti ini, the best solution apa yang bisa kamu ambil gitu. Kira-kira kamu harus ngapain ya gitu. Kalau mau ngasih pendapat sedikit kayaknya mungkin kalau sama orang tua emang nggak bisa deh ngomong galak, itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa banget gitu. Tapi kita nggak mengarahkan untuk, iya kamu ngomong aja tuh sama orang tua kamu bahwa mereka no, gitu. Jadi biarkan mereka yang decide apa yang
mereka harus lakukan. Dan kalau kita ngerasa ini kayaknya kita nggak mampu nih untuk memberikan, menanggapi masalah mereka ya karena masalahnya terlalu intimate atau terlalu ribet, tadi link itu, arahkan mereka untuk memperoleh bantuan profesional yang lebih tepat gitu kurang lebih. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Atau kalau yang nanya mau nanggapin boleh. Oke, mungkin ini ada tanggapan dari komentar sih, Kak. Ada kamu, kalau misalnya kita ditanya, kamu pengen dapat respon seperti apa, tapi malah menyinggung dia, kayak kesannya kita nggak mau dengerin, itu gimana tuh, Kak? Oke, mungkin ini pemilihan kata-katanya kali ya. Oke, aku biasanya sih nanya, "Oke, tujuan kamu dari sesi curhat kita apa?" Jadi aku bisa memberikan, respons yang sesuai dengan kebutuhan kamu, gitu. Lebih ke kata-kata kali ya sebenarnya, Balik lagi tuh, kita label bahwa kita akan ngerespon sesuai dengan kebutuhan kamu. Kita memprioritaskan kamu, kita memprioritaskan kebutuhannya kamu, gitu kurang lebih. Nah, menyambung pertanyaan yang tadi di kolom komentar, ada pertanyaan lagi nih, Kak, dari Slido. Masih nyambung sih, Kak. Gimana cara pemilihan kata yang baik untuk menanggapi teman yang curhat supaya dia merasa nyaman dengan saran yang kita berikan, gitu. Satu, tentunya harus memvalidasi maaf sebentar. Satu, kita harus memvalidasi emosi teman kita. Kalau cerita itu kan biasanya yang paling ketara itu adalah si emosinya ya, validate it gitu. Lalu yang kedua, pilihlah kata-kata yang netral, yang tidak, menyudutkan atau menyinggung salah satu pihak gitu. Terus tadi kita balikin lagi ke dia, kayak misal kita balikin lagi ke kebutuhannya dia. Oke, kalau yang aku tangkap kamu tuh maunya begini ya. Oke, kalau yang aku tangkap kamu itu merasa seperti ini ya gitu. Jadi balikin lagi ke orangnya dia sebagai, subjeknya gitu. Terus juga, mmm pemilihan kata-kata ini memang mesti latihan juga sih ya. Kadang-kadang kita kalau ngomong apalagi sama temen itu otomatis banget gitu kan gitu. Nah, kadang-kadang gini, curhat itu pun juga, level of curhat itu kan beda-beda ya. Ketika si curhatnya ini curhat tipis-tipis yang kayak, misalnya kita lagi bercanda terus tiba-tiba ada bocor sedikit-sedikit dari temen, mungkin kita masih bisa pakai jokes gitu. Tapi ketika curhat ini memang udah jadi one on one session sendiri yang lebih serius, nah di situ memang kita perlu lebih memilih kata-kata tadi tuh yang lebih netral dan lebih objektif gitu kurang lebih. Oke, baik. Berarti emang perlu latihan ya, Kak, untuk memilih kata itu biar nggak nyinggung perasaan orang lain. Oke, ada satu lagi mungkin ini yang terakhir kali ya, Kak, karena waktunya juga sudah terbatas. Jadi ini nih mungkin banyak banget nih Kak yang ngalamin. Gimana nih Kak, aku sering banget jadi tempat curhat temanku, tapi aku juga bingung kalau mau cerita tuh kemana. Jadi mungkin dia sering banget jadi tempat cerita orang, tapi kalau dia mau cerita, dia nggak tahu mau kemana gitu Kak. Oke, I see I see I see. Oke, ini sering sekali terjadi ya ketika kita memiliki kemampuan mendengar yang baik. Jadi teman-teman pada curhat sama kita, giliran kita mau curhat nggak ada yang mau dengerin kita gitu ya. Oke, yang pertama sih sebenarnya kita bisa memetakan, membuat peta gitu. Jadi kira-kira ketika kita punya masalah di area tugas, itu lebih enak ceritanya sama si temen yang apa ya, mungkin temen yang juga sama-sama concern-nya tentang tugas, misalnya gitu. Atau kalau aku mau cerita tentang keluarga, aku lebih enak ceritanya sama, temen yang mana atau, orang yang mana ya, gitu. Kadang-kadang ada orang yang ngomong gini, cerita itu lebih enak kalau si pendengarnya itu juga memiliki problem yang sama, karena jadinya dia lebih bisa, berempati gitu ya. Nah, eee, sebenarnya kita perlu lihat sih apakah benar, kita bisa bercerita pada orang yang misalnya nih sama-sama punya masalah keluarga atau sama-sama punya masalah manajemen diri. Kan kita bisa tuh melakukan observasi, tepat nggak ya cerita sama si A, tepat nggak ya sama cerita si B gitu. Jadi petakan, masalah apa bisa kamu, sampaikan ke siapa, kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, kalau memang, kita, ngerasa udah penat banget dan kayaknya nggak ada nih yang bisa mendengarkan kita, ask them gitu. Jadi, "Aku lagi bingung, lagi butuh saran, aku benar-benar butuh teman untuk sharing nih, bisa nggak
aku sharing sama kamu gitu. Yang ketiga, kalau memang kita nggak dapat resource sama sekali dari lingkungan kita, dari lingkungan sosial kita, it's okay, nggak apa-apa untuk seek profesional atau menghubungi profesional. Berkonsultasi sama ahli itu bukan cuma ketika kita udah sakit, kita udah stres parah gitu ya. Kan ke dokter bukan pas kita udah pingsan, bukan pas kita udah diare sampai lemes banget gitu kan, tapi pas kita ngerasa, "Ih badan udah demam-demam nih," kita bisa ke dokter. Nah sama, ketika kita ngerasa ada sesuatu yang nggak enak, nggak beres sama saya dan saya emang harus cerita dan aksesnya memang, perlu ke profesional, go ahead ke profesional untuk mental check up lah ya gitu istilahnya. It's okay untuk kontak profesional, terutama ketika kita nggak punya resource dari lingkungan. Kurang lebih seperti itu, semoga menjawab. Oke, Oke, baik. sedikit tambahan sebelum ditutup kali ya teman-teman. Jadi aku berharap dari sharing session ini kita lebih punya insight bagaimana kita harus bersikap dan bertindak ketika ada teman yang mau cerita ataupun ketika kita mau cerita. Tapi bukan berarti teman-teman harus tiba-tiba jadi bisa untuk menerapkan itu semua karena kami pun sebagai tenaga profesional selalu belajar kok. Sampai sekarang pun aku walaupun udah sering dapat klien gitu ya, selalu memperdalam dan belajar untuk mendengarkan dengan lebih efektif, mendengarkan dengan lebih baik gitu. Jadi skills ini kita diskusi seperti ini biar teman-teman lebih punya knowledge lagi, biar lebih bisa mengembangkan diri, tapi teman-teman tidak dituntut 100% untuk bisa bertindak seperti itu. Dengan teman-teman udah available aja buat orang lain itu udah bagus banget gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, Thank terima kasih you. Kak Disti atas semua jawabannya. Jujur benar-benar ngebantu banget nih pasti buat teman-teman yang masih bingung. Dan buat teman-teman yang sekarang ikut webinar juga nggak harus langsung jago nih habis dari webinar ini ya kan, pasti ada prosesnya. Baik, terima kasih sekali lagi Kak Disti atas jawabannya. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat diterapkan sama teman-teman. Mungkin tadi juga udah dikasih closing statement kan ya sama Kak Disti, mengenai terus-terus belajar walaupun Kak Disti seorang ahli, tapi dia tetap belajar gitu teman-teman. Nah, mungkin ini akhir dari sesi webinar kita hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Disti dan teman-teman atas kehadirannya di webinar. Mungkin aku bisa kembalikan kepada MC. Terima kasih Kak Disti dan teman-teman. Oke, terima kasih Terima banyak. kasih. Terima kasih banyak juga Kak Disti. Semuanya reaction dulu dong untuk Mahda dan Kak Disti. Boleh tepuk tangannya. Terima kasih banyak. Dan tadi closing statement-nya juga aku ingat terus ya. Aku bisa relate sama quotes life is a ongoing learning process. Dan jadi intinya kita tuh di dalam hidup nggak pernah berhenti belajar ya, kayak benar banget kata Kak Disti. Nah, jadi sharing tadi ini udah sungguh insightful, sungguh membantu dan juga memotivasi. Aku sendiri nyimak banget ya, karena menarik banget nih tadi ya, relatable pastinya juga. Dan aku juga awalnya ini seseorang yang udah sempat berhenti curhat, tapi setelah mendengarkan Kak Disti, aku jadi mulai mau berubah pikiran dan mau mencoba untuk terbuka lagi dengan orang-orang yang tepat tentunya ya. Harus orang-orang yang tepat juga kan. Nah, semoga aku aja nih yang dapat manfaat dari sini. Semoga teman-teman semua di sini juga dapat mengambil hal positif dari acara ini. Jadi curhat sedikit nih aku ya. Sekarang kita dokumentasikan dulu aja ya bersama narasumber dan moderatornya kita tadi. Panitia boleh tolong di spotlight. Kita bertiga, lalu boleh difoto dulu untuk dokumentasi. Mana nih panitia? Boleh dihitung? Oke, sebentar ya teman-teman. Oke. Bentar. Ada chatnya nih, kebetulan rame banget. Sebentar ya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya. Oke, nah kalau gitu sekarang giliran kita semua nih untuk foto bersama-sama, jadi ada dokumentasi semuanya. Yuk, semuanya yang belum on cam boleh dinyalakan dulu kameranya, tunjukkan wajah-wajah cantik dan ganteng kalian. Coba mana? Oke, langsung pada on cam nih, rame. Ayo. Peserta kita rame banget hari ini ya. Rame-rame dan aktif-aktif. Bener. Seneng ya Tepuk Kak tangan Disti, juga dong buat diri teman-teman sendiri. Habis ya kasih pertanyaannya. Butuh apresiasi kita semua. Oke deh, kalau gitu boleh kali ya langsung difoto untuk panitia, boleh langsung difoto lagi rame-rame.
Siap? Oke, boleh pose dulu yang cantik dan ganteng. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sorry, 1, 2, 3. Lagi, 1, 2, 3. Boleh nih yang halaman kedua. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Makasih teman-teman semua. Oke, terima kasih semuanya. Karena udah selesai nih dokumentasi, langsung aja aku tutup ya acara pada hari ini. Aku mau berterima kasih banyak kepada Kak Disti, kepada seluruh panitia yang udah menyelenggarakan webinar ini, dan tentunya terima kasih pada semua peserta yang sudah meramaikan acara hari ini. Semoga kita semua mendapatkan insight baru menjadi manusia yang lebih sehat mental dan bahagia selalu. Jangan lupa isi link survei kepuasan, linknya ada di kolom chat, karena untuk mendapatkan sertifikat harus mengisi link itu juga. Dan jangan lupa untuk anak peer support group, kita pindah Zoom dan memulai PSG session kita langsung setelah ini. Jadi kalau begitu aku Anissa Adelita dari Fakultas Psikologi UI 2020 selaku MC pada hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf atas kesalahan kata ataupun perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke, selamat menjalankan harinya semuanya. Sampai jumpa lagi. Selamat siang. Makasih ya Sanas dan Ica, Kak Disti. Thank you semuanya. Thank you SNS, Kak Mahdania, Kak Ica, dan semuanya. Thank you so much Kak Disti. Terima kasih semuanya. Aku izin live Zoom ya. Boleh Kak? Iya. Oke, terima kasih semua peserta. Untuk anak-anak PSG, ayo langsung kita mulai ya. Jangan lupa kita pindah Zoom langsung setelah ini. Webinar. Ayo linknya jangan lupa ya diisi. Masuk ke breakout room. Breakout room masih setelah ini ya. Nanti diinfokan kok semuanya. Bagaimana prosesnya nanti. Terima kasih. Ica, thank you. Long time no see. Thank you. Terima kasih teman-teman semua udah boleh live Zoom ya. Kalau teman-teman ada yang ikutan peer support group, berarti teman-teman udah ada masuk di grup WhatsApp. Kalau misalkan teman-teman nggak ada di grup WhatsApp khusus PSG, mohon maaf banget teman-teman karena slotnya terbatas, jadi mungkin belum saat ini, mungkin next time ya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih. Ayo kita pindah Zoom ya, yang mau PSG. Oke. Nih ada yang baru masuk waiting room. Admit aja kali ya, biar dapat link. Apa gimana? Keputus kali tadi. Ya. Iya mungkin keputus ya, udah admit aja kasihan. Kita juga boleh pindah kali ya. Boleh ya, pindah sekarang berarti Kak. Kak Gina, kalau gitu aku langsung pamit ya. Aku ke sebelah. Thank you banget ya Mahda. Teman-teman makasih juga semuanya. Thank you Kak Gina, Kak Nisa, dan semuanya udah ngasih aku kesempatan. Ica juga thank you. Aku izin live ya. Dadah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman aku izin end meetingnya ini ya. Terima kasih for today.